Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid An-Nizam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita senantiasa memuji Allah dalam mensyukuri semua nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, termasuk hadirnya kita di Masjid An-Nizam untuk melaksanakan salat subuh dan mengikuti ta'lim. Ini juga merupakan cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakin cara bersyukur seperti ini adalah cara bersyukur yang sangat baik dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian surat Yunus. Hari ini masuk ayat 43 dan kita targetkan sampai dengan ayat 46. Terlebih dahulu marilah kita baca bersama-sama surat Yunus ayat 43 sampai dengan 46. Kembali ke ayat 43. Wa minhum, dan di antara mereka, man, siapa yang zuru, dia melihat, ilaika, kepadamu, afa anta, maka apakah engkau, tahdi, memberi petunjuk, al-umya, orang yang buta, walau, dan kalaupun, kanu, mereka adalah, la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di ayat yang sebelumnya Allah telah menyampaikan tentang orang munafik, bahwa pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat yang turun kepada beliau, di antara yang mendengarkan penyampaian ayat-ayat tersebut adalah orang-orang munafik, orang kafir yang memperlihatkan dirinya seolah-olah dia muslim, ikut mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi mereka tidak ada keinginan untuk mentaati atau memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Mereka hanya mendengarkan. Hakikatnya mereka itu orang yang tuli. Maka kata Allah,
apakah engkau akan tetap memberikan petunjuk atau membuat mereka mendengar walaupun mereka tidak bisa mendengar? Nah, di ayat ini juga melanjutkan penjelasan tentang orang-orang munafik, orang kafir, bahwa mereka itu adalah orang buta. Walaupun matanya melihat, tetapi hakikatnya mereka buta. Ada yang menyebutnya buta hati. Walaupun matanya melek, walaupun matanya melihat, tetapi apa yang dilihat tidak dapat memberikan kepadanya pemahaman tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum may yanzuru ilaika, di antara mereka ada yang melihatmu, melihat kemuliaan akhlak Rasulullah, melihat bagaimana Rasulullah berperilaku bukan saja pada saat dewasa, tetapi juga mereka tahu sejak kecil tinggal di Mekah. Istilah kata, mereka tahu track record dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya akhlak Rasulullah. Maka salah satu sahabat, kalau tidak salah namanya Khalid bin Walid, ketika berdialog dengan seorang kafir dalam suatu peperangan, di dalam bahasa Arab disebut dengan jurjah, kalau bahasa Inggrisnya George. Jurjah ini ya berdialog tentang Islam, dan kemudian dijelaskan juga oleh Khalid bin Walid bahwa orang-orang Islam yang beriman sepeninggal Rasul itu lebih baik dibanding yang pernah melihat Rasul. Kenapa? Kalau pernah melihat Rasul, beriman sangat pantas karena melihat langsung kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang hidup sepeninggal Rasul, mereka hanya mendengar penjelasan dari para ulama, dari membaca buku, tidak melihat secara langsung, tetapi mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih utama, lebih baik. Ada orang-orang di zaman Rasul melihat kemuliaan akhlak Rasul tapi tidak beriman. Inilah yang Allah sebut sebagai orang yang buta. Afa anta tahdil umya, apakah engkau akan memberi petunjuk kepada orang yang buta? Ini sama kayak kalau ada orang buta nanya suatu alamat, lalu kita sodorkan kepada dia peta detil, lalu suruh berjalan sendirian. Tentu dia tidak akan sampai kepada alamat yang dicari karena dia buta. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang buta adalah orang yang tidak mengetahui dengan penglihatannya dia. Dan apabila kita merasa belum mengetahui tentang ajaran-ajaran Allah, maka hendaklah kita minta bimbingan kepada orang yang mengerti, sehingga memahami agama Allah ini tidak berdasarkan praduga-praduga, persangkaan-persangkaan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah tentang adanya kalangan Bani Israel yang ummiyun. Wa minhum ummiyuna
la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara Bani Israel ada orang-orang yang buta huruf, tidak mengerti bahasa Taurat, tidak mengerti bahasa Injil. La ya'lamunal kitab, tidak memahami Alkitab, Taurat dan Injil karena tidak memahami bahasanya. Illa amaniya, kecuali angan-angan saja. Terlebih bahwa kitab Taurat dan Injil itu sudah diselewengkan, dirubah. Maka yang difahami oleh generasi-generasi ya berikutnya adalah kitab Taurat dan Injil itu setelah perubahan. Maka dimaksud amani itu adalah angan-angan, praduga-praduga karena tidak memahami langsung kitabnya. Dan kita jangan sampai seperti itu. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Kita tidak mengerti bahasa Arab. Mendapatkan penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang punya tujuan menyelewengkan. Al-Qur'annya nggak bisa diselewengkan. Tetapi bahwa menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an tidak bisa dihindari. Kalau ada orang-orang yang berusaha menyelewengkan, maka akan terjerumus dalam kebatilan. Maka muncul berbagai aliran-aliran yang asalnya dari Islam, seperti Syiah, Ahmadiyah dan lain sebagainya. Itu adalah memahami Al-Quran dengan amani, angan-angan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya kita untuk langsung masuk ke dalam bahasa Al-Qur'annya. Ya, sehingga kita tidak memahami Al-Qur'an dengan amani, tapi memahami Al-Qur'an betul-betul dengan pemahaman yang benar. Nah, inilah orang yang buta di zaman Rasul, walaupun melihat kemuliaan dan keluhuran akhlak Rasulullah, tapi penglihatan mereka tidak membuahkan hidayah, tidak membuahkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Apa sebab? Karena mereka tidak ingin mendapatkan kebenaran. Ayat 44. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadhlimu, tidak menzalimi, annas, manusia, syai'an, sedikit pun. Walakinnan nasa, akan tetapi manusia, anfusahum, diri mereka, yadhlimun, mereka menganiaya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah diutusnya Rasul untuk menjelaskan ajaran-ajaran Allah, setelah diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia dan sudah dijelaskan oleh Rasulnya, kemudian ada orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah melalui Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah. Akibat dari ketidaktaatan mereka adalah siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa yang Allah berikan kepada mereka bukan berarti Allah menzalimi mereka, bukan berarti Allah menyakiti mereka, tetapi mereka sendiri yang menyakiti atau menzalimi diri mereka sendiri. Lumrah kayak kita ya, punya aturan-aturan, punya batasan-batasan, dan ketika batasan itu tidak kita ikuti,
maka ada akibat dari tidak mengikuti batasan-batasan itu. Ya kayak sekarang masker saja kita harus pakai. Kalau nggak pakai ada hukumannya, ada dendanya. Sudah diumumkan. Dan begitu sudah diumumkan, kita sudah tahu dan kita nggak mau pakai masker, lalu kita dihukum. Kita nggak boleh ngomel-ngomel ya kepada yang menyampaikan kepada kita tentang aturan itu. Kenapa? Kita sendiri karena tidak mau pakai masker. Begitulah gambaran sederhananya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalahnya. Siapa yang mengikuti risalah Allah, Allah akan berikan balasan kebaikan. Siapa yang tidak mengikuti risalah Allah, Allah akan mengazabnya. Maka kalau ada orang yang tidak mengikuti risalah Allah, kemudian mereka diazab oleh Allah, bukan Allah menzalimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Ayat 45. Wa yauma, dan pada hari, yahsyuruhum, mengumpulkan mereka, ka'allam yalbathu, seakan-akan mereka tidak menetap, illa, kecuali sa'atan, sesaat, minan nahar, dari waktu siang. Yata'arafuna, mereka saling mengenal, bainahum, di antara mereka. Qad khasira, sungguh telah merugi, alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan, biliqa'illah, dengan pertemuan dengan Allah, wa ma kanu, dan tidaklah mereka adalah muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini menjelaskan tentang siksa yang Allah berikan pada hari kiamat. Dan Allah menjelaskan pada hari kiamat, hari dikumpulkannya manusia. Kata Allah, wa yauma yahsyuruhum, pada hari Allah mengumpulkan mereka. Kata yahsyuru ini dari kata yang sama dengan kata mahsyar. Sering kita mendengar istilah padang mahsyar. Nah, mahsyar adalah tempat berkumpul. Yahsyuru, mengumpulkan. Ya, jadi wa yauma yahsyuruhum, pada hari Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar nanti, ka'allam yalbathu, mereka merasa seolah-olah tidak menetap, tinggal di bumi, di dunia, illa sa'atan, kecuali sesaat. Sa'atan ini bisa juga difahami 1 jam. Nanti di hari kiamat nanti kita merasa bahwa pernah tinggal di bumi, di dunia hanya 1 jam saja, minan nahar, dari waktu siang. Betapa kita merasa sebentarnya. Kita nggak tahu berapa usia bumi ini, tetapi kita pernah mendapatkan penjelasan hidup, ya, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000, ya, sanah, 1000 tahun. 1 harinya dunia sama dengan 1000 tahunnya, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Kalau umur kita, ya, umur kita kira-kira rata-rata 60 atau 70 tahun, itu seperberapanya dari 1000 tahun. Kita fahami ayat ini ternyata benar, bahwa hidup kita, ya, di dunia ini sangat sebentar, sa'atam minan nahar. Ternyata hidup yang sebentar ini, kita lebih banyak mainnya,
daripada sungguh-sungguhnya. Kita mengikuti ya bahwa ad-dunya la'ibun walahwun, bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau, lebih banyak main-mainnya, padahal waktu hidup kita hanya sebentar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yata'arafuna bainahum, di akhirat nanti saling mengenal kita. Yang pernah hidup bersama saling mengenal. Yang kafir kita kenali juga. Dari mana kita mengenali? Setiap kita akan dibangkitkan, ada dengan wajah hitam, ada yang dibangkitkan dengan wajah putih. Pernah dijelaskan di dalam surat Ali Imran bahwa pada saat kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, ada yang berwajah hitam, ada yang berwajah putih. Yang berwajah putih, merekalah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah calon-calon penghuni surganya Allah. Sedangkan yang berwajah hitam, mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah sewaktu hidup di dunianya. Maka kita mengenali dari wajah-wajah mereka. Ada juga umatnya Nabi bercahaya wajahnya karena wudunya. Kita mengenali itu juga. Ada orang-orang yang dibangkitkan seperti orang yang gila. Orang gila. Siapa mereka? Pemakan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak bangkit dari kuburnya kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kemasukan syaitan karena penyakit gila. Maka kita bisa mengenali mereka-mereka nanti. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yata'arafuna bainahum. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Inilah orang-orang yang ingkar pada hari ini. Saat di dunia ini mereka tidak percaya bahwa ada akhirat. Mereka tidak percaya. Maka yang tidak percaya itu akan merugi. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang baik, keyakinan yang benar, maka insya Allah kita akan bangkit dari kubur kita dalam keadaan wajah putih yang menjadi pertanda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya sampai dengan 45 saja, akan kita lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah